Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang kembali hadir ke hadapan Anda Minggu 23 Maret 2025. Saya Adi Priatmoko. Klik Indonesia Petang kami awali dengan topik utama. Satgas Damai Kartens mengusut pembunuhan guru dan nakes oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Yakuhimo, Papua Pegunungan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan Kabareskrim menyelidiki teror di kantor Tempo. Satgas Damai Kartens menurunkan personel untuk mengusut kasus penyerangan kelompok kriminal bersenjata KKB yang menewaskan 6 guru dan tenaga kesehatan di Yakuhimo, Papua Pegunungan. Pihaknya akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyatakan pihaknya akan menurunkan personel untuk mengusut kasus penyerangan terhadap guru dan tenaga kesehatan yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Yakuhimo, Papua. Namun Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengaku belum dapat memastikan kondisi terkini di lokasi kejadian. Satgas Damai Kartens juga masih akan melakukan pendataan untuk memastikan korban yang terdampak akibat aksi teror KKB. Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan pasca serangan tersebut warga dari distrik lain kini mulai diungsikan. Sementara warga di distrik Anggruk yang menjadi tempat kejadian perkara belum dapat dikonfirmasi. Sebelumnya kelompok kriminal bersenjata dilaporkan membakar gedung sekolah hingga rumah guru di Kampung Anggruk, distrik Anggruk, Yakuhimo, Papua Pegunungan, Jumat 21 Maret 2025. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi hari ini. Status Gunung Lewotobi masih berada pada level 4 atau awas. Kepala Pos Pengamat Gunung Lewotobi laki-laki Herman Yosef Boro menyatakan letusan yang berlangsung selama 52 detik pada Minggu pagi tidak dapat teramati tinggi kolom abunya karena area puncak gunung tertutup kabut. Herman juga mencatat aktivitas seismik lainnya yang terjadi pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah hingga 6 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan pengamatan visual, kondisi kabut di sekitar gunung berada di level 0 hingga 1 hingga 0 hingga 2 dan asap kawah tidak teramati. Endapan lava terpantau mengalir ke arah timur laut sejauh 4.340 meter dari pusat erupsi, sementara ke arah barat dan barat laut sejauh 3.800 meter. Herman menegaskan bahwa status Gunung Lewotobi laki-laki yang merupakan gunung tipe strato ini berada pada level 4 atau awas. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi dan sektoral barat daya, utara, timur laut sejauh 8 km. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan ribuan warga yang tinggal di dekat puncak gunung telah mengungsi ke tempat yang aman. Sekitar 4.976 jiwa mengungsi dan 2 orang mengalami luka bakar akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. BNPB juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap berita atau informasi yang tidak jelas sumbernya terkait erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Jalan penghubung Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan longsor seluas 30 meter. Longsor mengganggu arus lalu lintas dan menimbulkan kemacetan. Hujan yang mengguyur Kota Pagar Alam akibatkan longsor di ruas jalan area Lematang yang merupakan jalan penghubung antar kota. Kaban BPBD Kota Pagar Alam John Hasman mengatakan longsor yang terjadi seluas 30 meter dan ketinggian 5 meter dari permukaan jalan. Saat ini sudah dilakukan pembersihan material longsor dengan bantuan dari Dinas PUTR Pagar Alam, akan tetapi masih membutuhkan bantuan dari BPBD Provinsi terutama untuk pengangkutan material longsor. Kami langsung terjun ke lapangan dan berkoordinasi kepada pihak PUTR karena pihak PU yang ada alat berat, kami hanya melaksanakan manual. Nah, kondisi saat ini bisa kita lihat longsor ini ada sekitar 30 meter dengan ketinggian sekitar 5 meter dan alhamdulillah secara darurat sudah bisa dilalui oleh kendaraan yang kecil maupun yang besar. Tapi kami berharap kepada pihak provinsi karena ini jalan negara dan harus dikerjakan oleh BPBD Provinsi dan PU
provinsi, maka kami harapkan untuk tindak lanjut mengangkut tanah ini kami harapkan ada bantuan dari pihak provinsi. Namun kami dari pihak BPBD dan pihak kepolisian Kota Pegalam akan tetap standby untuk menjaga jalan ini agar tetap lancar dan masyarakat terhindar dari bencana lebih lanjut. Sementara itu, Kanit Regiden Polres Pagar Alam, Ibda Andi Widianto mengatakan sempat terjadi kemacetan hingga 4 km dari arah Lahat dan dilakukan pengalihan arus melalui jalan alternatif. Kami mengalihkan arus dari Simpang Bacang, Lubuk Selo, dan Morasiban yang mau ke arah Lahat. Begitu juga kami berkoordinasi dengan Polres Lahat untuk mengalihkan arus yang dari arah Lahat yang ingin ke Garalam. Dan kami juga mengimbau yang untuk jalan alternatif itu hanya bisa dilalui mobil kecil. Dan kami harapkan untuk tetap berhati-hati karena jalan alternatif itu banyak tikungan dan tanjakan. Untuk tadi sekitar 2 kilo, tapi setelah kami pecah arus yang dari arah Pagar Alam, itu alhamdulillah yang mau ke Lahat tidak terlalu panjang, tapi yang dari Lahat yang sudah terlanjur cukup panjang sekitar 4 kiloan tadi. Haikal, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan atensi atas kasus kantor media Tempo yang mendapatkan teror kiriman kepala babi dan bangkai babi oleh orang tidak dikenal. Kapolri memerintahkan Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut agar kasus tersebut terungkap. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kepala babi dan bangkai tikus yang dikirim ke kantor media Tempo di Jakarta beberapa waktu lalu. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon terkait pengiriman paket berupa kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Usai melaksanakan safari Ramadan di Masjid Raya Kota Medan, Sumatera Utara, Kapolri menyatakan dirinya memerintahkan Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut agar kasus tersebut terungkap. Selain itu juga Kapolri berjanji akan memberikan pelayanan terbaik untuk menindaklanjuti kasus teror tersebut. Kapolri menilai tindakan tersebut bisa memicu keamanan dan kenyamanan kerja jurnalistik yang menjadi salah satu pilar demokrasi. Kapolri juga memastikan pihaknya akan melakukan pengungkapan dengan maksimal, termasuk mengejar pelaku yang mencoba melakukan teror terhadap jurnalis maupun media pers sendiri. Peristiwa di media Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Dan saya kira kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa menindaklanjuti itu. Teror terhadap jurnalis Tempo terjadi pada 19 Maret. Pada 20 Maret, wartawan Tempo baru menerima paket berisi kepala babi. Setelah kejadian itu, kantor redaksi Tempo kembali menerima kiriman teror kedua berupa kotak berisi bangkai tikus yang dipenggal pada Sabtu 22 Maret. Partai Demokrat mengumumkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP untuk periode 2025 hingga 2030. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Zolano Kusumo. Selamat petang Zolano, silakan. Ya baik, selamat petang Adi dan saudara. Hari ini Partai Demokrat mengumumkan atau menyampaikan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat DPP periode 2025 hingga 2030 yang dilaksanakan di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta yang telah dimulai tadi sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat dan baru saja selesai tadi sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian pengumuman struktur kepengurusan secara resmi tadi disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan dihadiri oleh beberapa petinggi dari Partai Demokrat yakni Ketua dari Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan juga ada Edi Baskoro, kemudian juga ada Teguh Rifki Harsya. Kemudian struktur kepengurusan Partai Demokrat pada periode 2025 hingga 2030 ini masih hampir sama begitu dengan periode sebelumnya, di mana terdapat ada yang paling tinggi Majelis Tinggi Partai Demokrat, kemudian Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum, Mahkamah Partai, kemudian ada Dewan Kehormatan dan Dewan Pertimbangan. Kemudian untuk Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat kembali diisi oleh Susilo Bambang Yudhoyono,
kemudian Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Majelis Tinggi Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha. Kemudian Edi Baskoro juga mengisi di Majelis Tinggi sebagai anggota, begitu Adi. Kemudian ada yang baru di struktur kepengurusan Partai Demokrat periode 2025 hingga 2030, yang ditambah dengan adanya Dewan Pakar yang diketuai oleh Andi Alfian Malarangeng, kemudian dan diwakili oleh Dewan Pakar Rahlan Nasidik. Kemudian tadi Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dewan Pakar dihadirkan dalam struktur kepengurusan Partai Demokrat untuk menambah kekuatan isu dan narasi yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat ke depannya. Kemudian Partai Demokrat juga memberikan ruang kepada kader-kader muda untuk dilibatkan ke dalam struktur kepengurusan Partai Demokrat periode 2025 hingga 2030 agar dapat memberikan energi baru dan kreativitas yang dapat menambah nilai perjuangan Partai Demokrat, begitu Adi. Kemudian dalam sambutannya tadi juga Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyatakan bahwa seluruh kader yang masuk dalam pengurusan DPP Partai Demokrat ini merupakan sosok terbaik untuk mengembangkan Partai Demokrat ke depannya. Dan AHY tadi juga berharap kepada para pengurus baru periode 2025 hingga 2030 ini dapat memberikan kontribusi positif dan membawa Partai Demokrat lebih baik ke depannya, baik itu di dalam pemerintahan maupun untuk Partai Demokrat ini sendiri. Sementara demikian yang dapat kami laporkan dari kantor DPP Partai Demokrat Jakarta. Kita kembali ke studio, Adi. Terima kasih Zolano Kusumo melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta. Pemerintah akan mengumumkan struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi Danantara pada Senin 24 Maret 2025. Pengumuman tersebut mencakup Dewan Pengawas, kemudian Dewan Penasehat, dan juga tim pelaksana. CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani dan COO Danantara Doni Oskaria akan mengumumkan susunan lengkap pengurus Danantara Senin 24 Maret 2025. Pengumuman tersebut mencakup Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan tim pelaksana. Rosan Roslani belum bersedia mengungkapkan nama-nama yang telah ditetapkan, termasuk siapa saja yang akan mengisi Dewan Penasehat. Namun Rosan mengisyaratkan bahwa salah satu posisi tersebut akan ditempati mantan Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya pengumuman susunan pengurus Danantara yang semula dijadwalkan pada pekan kedua Maret 2025 mengalami penundaan hingga 24 Maret. Keputusan ini diambil untuk memastikan seluruh kandidat yang terpilih benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Rosan mengatakan proses seleksi dilakukan dengan cermat agar setiap individu yang masuk dalam struktur organisasi Danantara memiliki kompetensi yang sesuai dengan visi dan misi lembaga tersebut. Rosan juga menegaskan pengurus yang dipilih memiliki rekam jejak yang bersih, reputasi yang baik, serta keahlian di bidangnya masing-masing. Integritas menjadi faktor utama dalam proses seleksi, mengingat peran strategis Danantara dalam pengelolaan dan pengembangan berbagai sektor ekonomi nasional. Rosan Roslani memastikan tidak ada kandidat yang memiliki riwayat keterlibatan dalam kasus korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap Danantara tetap terjaga. 9 hari jelang Lebaran terpantau lebih dari 325 ribu kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek atau naik 29,4% dibandingkan periode libur Lebaran tahun 2024 lalu. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisi Ottaviana menjelaskan 325.073 kendaraan tercatat meninggalkan wilayah Jabodetabek. Jumlah itu merupakan kumulatif arus lalu lintas dari 4 gerbang tol utama, yakni Cikampek Utama menuju Trans Jawa, Kalihurip Utama menuju Bandung, Cikupa menuju Merak, dan gerbang tol Ciawi menuju arah Puncak. Sebanyak 146.711 kendaraan atau 45,1% dari total kendaraan menuju arah Trans Jawa dan Bandung.
102.016 kendaraan atau 31,4% menuju arah Merak dan 76.346 kendaraan atau 23,5% menuju arah Puncak. Lisha juga menjelaskan angka tersebut naik 29,4% dibandingkan periode libur Lebaran tahun 2024 lalu. Kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek menuju arah Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta Cikampek mencapai 76.269 kendaraan, meningkat 23,1% dari kondisi normal. Sedangkan kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek menuju arah Bandung melalui gerbang tol Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang dengan jumlah 70.442 kendaraan, lebih rendah 10,9% dari kondisi normal. Diskon tarif tol diterapkan pada ruas Cikopo Palimanan, Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, berlaku mulai Senin 24 Maret 2025 pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 26 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sejumlah calon penumpang yang akan mudik ke kampung halaman juga terpantau di Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Bahrul Latukonsina yang berada di Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta. Selamat petang, Bahrul, silakan. Ya baik, selamat petang Adi dan juga saudara. Untuk kondisi para pemudik di Terminal Pulau Gebang ini memang dari pantauan kami ini terus mengalami peningkatan. Memang dari data yang kami dapatkan sejak tanggal 20 Maret, 21 Maret dan kemarin terakhir tanggal 22 Maret ini terus mengalami peningkatan. Jika kami jelaskan untuk tanggal 20 Maret ini ada 4.378 pemudik yang berada di Terminal Pulau Gebang. Lalu pada tanggal 21 Maret ini mengalami peningkatan sebanyak 1.000, yakni ada lebih dari 5.000 pemudik yang ada di terminal ini. Dan kemarin kembali mengalami peningkatan sebanyak 1.000, yakni ada 6.000 pemudik yang berada di wilayah atau di Terminal Pulau Gebang ini. Memang dari perkiraan begitu, pada tahun ini akan ada mengalami peningkatan sebanyak 3 hingga 5% dibanding tahun lalu, yakni pada tahun 2024. Dan memang untuk prediksi puncak arus mudik ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 26, 27, 28 Maret 2025, yakni sebanyak 10.000 hingga 15.000 pemudik di Terminal Pulau Gebang. Dan tujuan ini untuk wilayah Sumatera, lalu juga Jawa Timur, Jawa Tengah seperti Padang, Solo, Jogja, hingga Madura. Dan juga memang karena adanya peningkatan di para pemudik di Terminal Pulau Gebang ini, memang dari pihak terminal juga sudah melakukan sejumlah persiapan begitu. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas ruang tunggu. Memang jika kita lihat pada tahun 2024 ini banyak pemudik yang tidak duduk di kursi karena memang kurangnya masih banyak begitu masyarakat yang terpaksa duduk di lantai-lantai di terminal. Dan memang dari pantauan kami ini juga sudah ada sejumlah perbaikan begitu dari pihak terminal, sehingga nantinya untuk masyarakat yang hadir di terminal ini dapat tersedia begitu kursi-kursi untuk masyarakat yang akan menunggu di terminal sebelum keberangkatannya. Dan juga saudara, memang dari pantauan kami selain juga dari tingkatnya kapasitas ruang tunggu, ini juga sejumlah fasilitas-fasilitas juga disiapkan. Ini memang dari pantauan kami tadi dari ruang ibadah seperti musola ini sangat dijaga kebersihannya juga, tidak perlu khawatir begitu untuk masyarakat yang akan menunggu sembari menunggu waktu buka puasa. Di sini juga sudah disiapkan sejumlah warung-warung yang menjual gorengan hingga berbagai macam makanan untuk masyarakat yang akan berbuka puasa sembari menunggu bus sebelum berangkat ke tujuannya masing-masing. Untuk sementara, Adi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bahrul Latukonsina melaporkan langsung dari Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta. Saudara, Klik Indonesia Petang akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima, so fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso.
Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Kau memang manis dan suka menangis, rambutmu tipis senyummu jernih. Sebuah kecelakaan menimpa Lara yang membuatnya ada di titik terendah hidupnya. Rido dan temannya memutuskan untuk membantu dan menghibur Lara. Dengan kepergian ibunya, apakah Lara dapat kembali menjalani harinya? Cerita tentang kita setiap Kamis selama Ramadan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Marbun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya, banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial Desaku Yang Kucinta setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Ali, hey Mon, welcome to Madani Village. Woo! Mau kemana lo? Hah? Ini beresin dulu baru boleh pulang. Hai, lu ya. Duit aja cepet. Siapa yang berani-berani berhentiin marbot senior? Hah? Kok nggak bilang-bilang sama saya selaku keamanan di mari? Siapa, Wak? Siapa? Assalamualaikum, Aminah. Nyalakan semangatmu.
menaklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Anda kembali bersama kami, Klik Indonesia Petang TVRI. Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, stasiun Pasar Senen Jakarta mulai dipadati pemudik. Kepadatan calon penumpang kereta mulai terlihat sejak Minggu pagi. Untuk mengetahui situasi terkini, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Farhan Rahman yang berada di stasiun kereta api Senen Jakarta. Selamat petang Farhan, silakan. Ya, selamat petang Adi, benar sekali 8 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 di Stasiun Pasar Senen, tepatnya di Selasar Keberangkatan, tepat saat ini kami melaporkan memang sudah dipadati oleh para penumpang ataupun juga pemudik sejak sore hari tadi kami memantau pukul 4. Juru kamera saya, Picasso, akan menunjukkan Adi kepada Anda dan juga saudara bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen memang sudah dipadati oleh para penumpang sejak sore. Kalau kami bandingkan juga pada tadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, ini memang lebih ramai dan juga lebih padat dibandingkan sekarang setelah berbuka puasa. Nah, ini kalau juga kami melihat banyaknya dari para penumpang begitu yang membawa barang bawaannya cukup besar, kemudian juga menenteng-menenteng kardus, dan juga kalau kami melihat ruang tunggu yang disediakan oleh Stasiun Pasar Senen, kursinya ini sudah dipenuhi begitu ya sejak sore hari tadi oleh para penumpang. Dan juga tidak hanya penumpang yang duduk di selasar keberangkatan di kursinya, namun banyak sekali penumpang yang menunggu jadwal kereta duduk di lantai ataupun juga lesehan. Dan tadi kalau kami menanyakan sedikit begitu ya kepada beberapa penumpang kenapa memilih mudik di hari ini ataupun juga sepekan menjelang Lebaran, ini dikarenakan momen ini merupakan pilihan yang tepat lantaran sudah memasuki libur anak sekolah dan juga dinyatakan tadi bisa berlibur di kampung halaman lebih lama. Kemudian Adi, kalau data yang kami terima per hari ini per 23 Maret 2025 tadi dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, untuk hari ini sendiri dari Stasiun Pasar Senen memang terjadi lonjakan mencapai 104% dengan 26.033 tiket kereta yang telah terjual melebihi kapasitas normal karena tadi disampaikan bahwa adanya tambahan kapasitas kursi berdiri. Kemudian periode angkutan Lebaran yang juga sudah ditetapkan oleh PT KAI ini mulai dari tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025, di mana tiket telah terjual di Stasiun Pasar Senen ini kurang lebih ada 393.000 tiket yang telah terjual dengan tingkat okupansi mencapai 69%. Dan untuk mengantisipasi lonjakan selama periode Lebaran 2025, PT KAI juga sudah menyediakan tiket berlebih yakni kurang lebih 1.800 perjalanan kereta api dengan total lebih dari 1 juta kursi pada musim angkutan Lebaran tahun ini. Namun meski sudah ditambahkan kapasitasnya untuk tanggal 31 Maret dan juga 1 April 2025 ini sudah habis terjual. Kemudian pada puncak arus mudik dan juga balik yang sudah ditetapkan oleh PT KAI ini untuk arus mudiknya sendiri diprediksi mulai dari tanggal 28 hingga 29 Maret 2025, sedangkan untuk puncak arus balik sudah diprediksi juga pada tanggal 4 hingga 8 April 2025 dengan volume harian kedatangan mencapai lebih dari 40.000 orang per harinya. Kami mengimbau kepada Anda yang akan menggunakan layanan kereta api selama masa periode Lebaran kali ini untuk datang lebih awal guna memastikan tidak ketinggalan kereta, kemudian juga memperhatikan barang bawaan agar tidak tertinggal di area stasiun ketika Anda hendak menaiki kereta api. Sementara itu Adi, kita kembali ke Anda di studio. Terima kasih Farhan Rahman melaporkan langsung dari Stasiun Kereta Api Pasar Senen Jakarta Pusat.
Saudara, sementara itu setelah sempat meningkat, hari ini arus kendaraan di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau menurun. Dan untuk mengetahui situasi terkini di gerbang tol Kalikangkung, kita ikuti laporan reporter TVRI Jawa Tengah, Dian Anggun. Selamat petang, Dian. Silakan. Ya, selamat petang Adi dan juga saudara. 8 hari jelang Lebaran Idul Fitri 2025 atau 1446 Hijriah, kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung seperti yang dapat Anda saksikan Adi dan juga saudara, saat ini terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya penumpukan ataupun kepadatan kendaraan yang menuju ke Semarang dari arah barat. Dan memang untuk data dari pos pengamanan Kalikangkung ini kami dapatkan pada Sabtu 22 Maret 2025 ini mencatat sejak pukul 6 hingga pukul 24.00 ada sebanyak 17.257 unit kendaraan yang masuk ke Kalikangkung dari arah barat menuju ke arah Semarang. Sementara kendaraan yang meninggalkan Semarang ini tercatat sebanyak 12.532 unit. Sedangkan pantauan yang dilakukan pada hari ini dari pukul 6 pagi hingga pukul 17 sore tadi ini mencatat ada sebanyak 12.149 unit kendaraan masuk ke arah Semarang, sementara yang meninggalkan Semarang ini ada sebanyak 7.187 unit. Data dari petugas jasa marga gerbang tol Kalikangkung ini mencatat per satu shift atau per 8 jam ini ada dibandingkan dengan periode yang sama pada Sabtu kemarin, ini untuk kendaraan yang melintas total ada 16.950 unit, sedangkan pada hari ini itu ada 11.368 unit. Kalau dilihat dari jumlah dan juga rata-rata, untuk kendaraan pemudik yang melewati gerbang tol Kalikangkung memang ini terlihat ada penurunan, yang mana jika pada Sabtu kemarin untuk kendaraan yang melintas ini rata-rata ada 2.000 per jam, sedangkan pada hari ini ada 1.600 kendaraan per jam yang melintas di gerbang tol Kalikangkung. Dan untuk terkait jam favorit atau jam ramai para pemudik yang melintas di gerbang tol Kalikangkung dibandingkan dengan Sabtu kemarin atau 9 hari jelang Lebaran, ini masih sama pada hari ini, yakni untuk jam favorit atau jam ramai masyarakat ini antara di jam 11 siang hingga pukul 17 WIB sore tadi. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk dapat memastikan mengutamakan keselamatan dan juga mempersiapkan diri sebelum memasuki perjalanan, dan juga pastikan diri serta kendaraan dalam kondisi yang prima. Pastikan juga terkait dengan kecukupan daya BBM dan juga saldo uang elektronik, serta patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga arahan petugas di lapangan. Kami juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa mulai hari ini Minggu 23 Maret 2025 dari pihak Polri bersama TNI dan juga stakeholder terkait sudah mulai menggelar operasi Ketupat 2025 yang nantinya akan berlangsung selama 17 hari hingga tanggal 8 April 2025, yang mana operasi Ketupat 2025 ini mengusung tagline mudik aman, keluarga nyaman. Dan mudik ini operasi Ketupat 2025 ini untuk memastikan kelancaran dan keamanan masyarakat dalam perjalanan mudik Lebaran dan juga arus balik Lebaran Idul Fitri 2025 atau 1446 Hijriah. Demikian Adi laporan dari gerbang tol Kalikangkung Kota Semarang. Kembali ke studio. Terima kasih Dian Anggun melaporkan langsung dari Semarang. Ribuan warga desa Gumeno, Kabupaten Gresik, Jawa Timur menyambut malam 23 Ramadan dengan tradisi sanggring kolak ayam. Terlihat unik hidangan kolak yang biasanya disajikan dengan pisang, namun kali ini kolak disajikan dengan ayam.
Antusias warga terlihat saat sangring atau kolak ayam merupakan tradisi masyarakat di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang digelar setiap tahun tepatnya di malam 23 Ramadan. Masyarakat menyediakan 3.500 porsi kolak ayam seperti menu takjil buka puasa bersama di Masjid Jami Sunan Dalem, Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Nama Sanggring berasal dari kata sang dan gring. Sang berarti raja atau penggede, sementara gring artinya gering atau sakit, sehingga Sanggring berarti raja yang sakit. Masakan ini juga biasa disebut kolak ayam karena berbahan utama ayam. Konon menurut catatan sejarah, Sanggring merupakan tradisi yang berasal dari riwayat Sunan Dalem. Saat itu Sunan Dalem jatuh sakit, lalu memerintahkan penduduk setempat untuk mencarikan obat. Setelah menyantap kolak ayam, Sunan Dalem akhirnya sembuh dari penyakitnya. Tradisi kuliner yang telah berusia 5 abad tersebut hingga kini masih terus eksis dijalankan oleh masyarakat setempat setiap tahun di malam 23 Ramadan. Uniknya, saat proses masak kolak ayam ini masih secara tradisional dengan wajan yang besar dan yang memasak bukan wanita melainkan pria. Ketua Pelaksana Sanggring Gumeno, Didik Wahyudi menyatakan panitia menyediakan sebanyak 3.500 porsi. Ini adalah jumlah terbanyak dalam sejarah. Biaya tahun kemarin kita menelan biaya 160 juta dan tahun ini kita menelan hampir 240 juta bayar 5 batu. Di swadaya warga ada dari donatur, ada bantuan pemerintah desa atau dinas, dan yang paling banyak adalah dari donatur Jambi saja. Untuk proses penyajian tahun ini dibantu oleh para pemuda Desa Gumeno berjumlah ratusan. Warga mengapresiasi kegiatan ini apalagi dengan jumlah yang banyak. Selain mengikuti rangkaian acara Semarak Sanggring di Masjid Jami Sunan Dalem, para tamu juga biasanya bertandang ke rumah kerabat maupun warga di desa setempat dan disuguhi menu kolak ayam yang sama. Dari Gresik, Gilang Budi Raharja melaporkan. Saudara, segmen serba-serbi Ramadan tadi mengakhiri Klik Indonesia petang hari ini. Saya Adi Priatmoko mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Anda telah bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam saudara dan sampai jumpa.